Poin tiga coba dulu. Nabi Musa disusukan oleh ibunya. Tadi agak terlalu apa ya? Coba sama agak rinci ya. Apakah ibu Nabi Isa tadi perjalanan pertama berjumpa gimana? Kemudian apakah ibu Nabi Musa juga nginap di istana Firaun atau bolak-balik ini? Jadi belum ada jawab keterangannya. Jadi pertama jumpa itu seperti apa? Apakah tadi kan jadi banyak orang yang mendaftar untuk menyusukan, apakah dibuat pengumuman oleh Firaun untuk menyusukan Nabi Musa, kemudian banyak mendaftar, kemudian ditolak semuanya, kemudian apakah proses penolakan oleh Firaun atau oleh Nabi Musa sendiri? Kemudian bagaimana Ibu Musa pertama pertemuan dengan anaknya itu? Apa yang terjadi? Nah, mau tiga poin tiga. Ini agak lebih detail dikit. Oke. Karena itu yang menarik, saya lihat. Langsung Ustaz Dede. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih Buya Rizal Al Hasani ya sebagai ayah kandung saya sendiri. Langsung jawab ya Pak Helmi ya, 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 izin. silakan Ustaz Dede. Eh, inilah ayat Al-Quran yang diberikan. Ayat Al-Quran ini menyatakan bahwa kami Allah yang mencegah Nabi Musa untuk menyusu kepada perempuan-perempuan yang antri. Jadi kan marodiah itu jamak, jamak ya. Satunya itu mardoun. Nah, mardoun itu apa? Ya, satu orang yang bisa menyusui. Ya, satu orang perempuan. Kalau marodiah berarti ada banyak perempuan. Ya, jadi gambarannya ada banyak yang pengen menyusui Nabi Musa. Karena apa? Karena Nabi Musa ini udah menjadi bagian dari keluarganya Fir'aun, dan orang-orang tahu kalau kita itu bisa menyusui keluarganya Fir'aun, masa sih Fir'aun nggak kasih imbalan? Nah, kan kayak gitu. Banyak yang daftar, banyak yang mencoba. Ya, secara detailnya memang nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi kalau kata Allah kami sudah haramkan, jadi Allah yang mengharamkan atau Allah yang cegah, bukan Fir'aun. Baik itu teks apa di lapangannya itu Nabi Musa ketika sudah disodorkan untuk disusui itu nggak mau. Nabi Musa yang tutup mulut atau apa ya, mungkin aroma khas seorang ibu kandung itu ada gitu ya, dan seorang anak tuh tahu mana ibu kandungnya, gitu ya. Jadi kalau itu bukan ibu kandungnya, sewangi apapun parfum yang dipakai sama ibu bukan ibu kandungnya, itu tetap si anak tuh tahu ini bukan ibu saya. Apa itu mungkin yang bisa saya pahami ya. Jadi di situ memang Allah yang ngatur. Terkait dengan apakah ibu Nabi Musa ini tinggal di istana atau tidak juga nggak ada keterangannya. Intinya memang ketika menyusui ibunya itu ada. Ketika menyusui ibu Nabi Musa ini standby. Nah, apakah itu dikasih ruangan khusus? Ya, kalau kita pikir-pikir misalnya kepala perusahaan besar, masa sih nggak mau ngasih satu ruangan khusus ya? Nah, kalau kita kan gitu, apalagi seorang raja, masa sih untuk satu ruangan khusus seorang ibu yang bisa nyusuin, nggak mau. Nah, itu kan logika kita ya, tapi pasnya itu nggak ada keterangan. Kira-kira gitu. Gimana Bi? Ya, Jadi Pak Ustaz. bolak-balik dari rumah ke istana atau tinggal di istana nggak ada keterangan yang pasti ya. Ya, nggak ada. Ngomongin aja nggak apa-apa. Oke, rekan Pak Amir, terima kasih. Oke, ada dua pertanyaan di chatting Pak Ustadz Dede. Yang Ya, boleh silakan. pertama dari Bu Yeni Harti. Bu Yeni Harti, apa saja kezaliman Firaun? Maaf, apa ada yang terjadi di Indonesia saat ini? Kan kita sering melihat ada kezaliman-kezaliman. Syukron. Silakan Ustadz Dede di Maksudnya chatting. kezaliman di Indonesia atau gimana Pak? Kok Iya saya di Indonesia. Jadi apa kiasannya dari Mungkin cerita. tanya kezaliman Firaun. Ya. Ya, ya benar Pak Oh, Dede. Jadi orangnya ada. kezaliman zaman zaman Firaun masanya itu kan selain anak laki-laki yang dibunuh, apakah ada kezaliman sebagai apa ya eh, zalim terhadap rakyat-rakyatnya atau kepada apa Bani bukan Bani Israel ya waktu itu yang kekejamannya yang kita tahu selain dia mengaku sebagai Tuhan sih memang tidak ada, tapi kezaliman-kezaliman yang kita kan sekarang masih merasakan dan banyak juga bilang ini zalim karena memang tidak berpihak kepada rakyat Iya. kecil, contohnya untuk rezeki kita, pekerjaan kita yang segala macam atau zalimnya itu yang seperti apa tingkatannya
apa kita masih dalam batas memang rakyat kita ini yang memang masih belum memilih pemimpin yang memang benar-benar beriman gitu loh. Perjuangan kita apa masih seperti Pak Ustadz bilang kan juga perjuangan kita masih belum seberapa dibanding dengan perjuangan Nabi Musa yang kecil yang hidup dengan dan contoh dengan rasul-rasul yang lain ini sangat bagus sekali dan memang cerita ini juga kita kecil juga sudah dapat ya tentang Asia yang menyisir terus jatuh. Jadi ternyata saya juga waktu itu baru ingat, oh iya ini yang dulu diceritakan orang tua kita dulu tentang Firaun, anaknya yang dihanyutkan gitu. Terima kasih Pak Dede. Ya, kalau yang menyisir bukan Asia, Bu. Asia istrinya Firaun, yang menyisir tuh Masitoh. Oh Ya, iya, yang kita nyanyi-nyanyi ya. Oh iya, masih toh betul ya. heeh. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi mungkin Jadi kezaliman. kezaliman Firaun aja deh. Ya, Iya, Yang terjadi di Indonesia ya, Pak Ustaz. Nah, di Indonesia nggak iya. usah. Biar Dan masing-masing kita jamaahnya merasa, beda sendiri. iya, Nah, itu jadi udah apa ya? Kalau kita sebut Firaun secara personal ya, kajian tokoh nih misalnya, tokoh yang zolim ya, kan tokoh juga. Ya iya, berarti satu paket. Nah, tapi kalau salah satu sifat zolimnya nggak semuanya, ya berarti bisa jadi ada, bisa jadi enggak kan kayak gitu. Yang nggak ada di Indonesia yang ngaku Tuhan, nah itu aja sih. Yang iya. ada yang sewenang-wenang, yang suka main hakim sendiri, ya Iya. kan, yang angkuh. Membela yang bayar gitu ya. Ya, kayak gitu karena memang namanya apa ya manusia itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu kebutuhannya sama. Butuh makan, butuh tidur, butuh dilayani kan kayak gitu kebutuhannya ya. Yang membedakan adalah bentuk fasilitasnya, bentuk pelayanannya, bentuk makanannya. Jadi dari zaman dahulu setan itu udah ada, bahkan udah ada di zaman Nabi Adam ya, saat Nabi Adam di surga pun setan udah ada. Iblis ya malah ya. Iya. Artinya apa, Bu? Kita memang akan terus bertanding melawan bisikan setan. Kita tahu nih yang buruknya sebagaimana yang disebutkan Al-Quran seperti apa, dan kita juga dikasih tahu seperti apa perjuangan nabi-nabi terdahulu. Ketika kita mendapatkan keburukan yang serupa, kezoliman, maka kita harus berjuang sebagaimana nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu juga berjuang. Mungkin itu ya Bu ya. Kalau saya detailkan panjang sekali pasti, dan takut nyerempet-nyerempet dengan politik yang ada di Indonesia jadi nggak enak. Iya, apalagi sekarang pendidikan agama kita kan udah kita sama-sama tahu ya, kayak begitu susahnya untuk menegakkan syariah Islam aja nggak akan bisa gitu, kecuali dengan pemimpin yang mendahulunya gitu kan. Makasih Pak Dede, kasih Sama-sama Buya, Ibu, Pak semoga Helmi. kita bisa pelan-pelan menegakkan Insya Allah, nilai Islam iya. yang ada. Dari keluarga kita yang kecil gitu ya. Betul. Insya Nah, Allah. setuju Bu. Api atau Tuki? Oke. Terima kasih Ustaz Pak Helmi. Ya, sama-sama Bu Yeniati. Yang kedua Ustaz Dede ini dari chatting dari Pak Kusdinar nih. Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan. Pertama, ada 6 pertanyaan nih. Siapa pembentuk akhlak Musa remaja? Yang kedua, peristiwa perkelahian kedua, siapa yang akan dipukul? Temannya atau musuhnya? Yang ketiga, umur Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Yang keempat, yang lebih dulu wafat Musa atau Harun? Yang kelima, kisah Nabi Harun sedikit sekali di hadis. Yang keenam, cara komunikasi Allah dengan Musa. Kan kalamullah tadi ya. Silakan Ustaz Dede. Ya. Nah, kalau kalamullah itu Al-Quran. Al-Quran, Firman ya. Allah. Kalau kalim itu yang berbicara dengan Allah. Ya, kalimullah ya. KBPA ya. Ini di mana sih? Ya, bentar, aku ngajar dulu. Tuh, panggil Umi. Ini Ifah namanya. Oh. Duplikat Umi. Oh. Iya. Ya, bismillah ya Pak ya. Kita Ya, coba silakan, jawab ya. pelan-pelan. Saya juga udah baca nih. Satu, siapa saja pembentuk akhlak? Siapa pembentuk akhlak Musa remaja? Ya. Jadi jawaban ini kita ketika tidak
bisa mendapati itu di Al-Quran dan di hadis, ya jadinya kita langsung pakai teori-teori sejarah kan kayak gitu. Iya. Otomatis sejarah juga punya analisanya. Iya. Ya kita masuk dikit aja ya Pak ya, karena Iya, saya iya, bukan Pak. ahli. Iya. Saya mungkin tahu sedikit ya, sedikit aja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, lingkungan itu kan adalah bagian dari faktor pembentuk akhlak. Jadi Nabi Musa itu dibesarkan waktu dari kecil sampai remaja itu di lingkungan, dan memang suasana lingkungan itu sangat berpengaruh. Maka dari situ Allah nggak mau Nabi Musa ketika sudah tamyiz ya, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dipengaruhi oleh lingkungan dan sampai besar tetap ada di istana. Takutnya malah kebawa-bawa sama sifat-sifat Fir'aun. Nah kayak gitu. Jadi orang yang di istana tuh siapa saja ya, kita lihat ada dayang-dayang Fir'aun, ada pengawal-pengawal pas pampresnya kalau kita sekarang ya, nah, penjaga raja, dan juga Fir'aun itu sendiri pastinya. Tapi ya tetap yang namanya kalau Allah sudah menjamin ya, di dalam rumah Fir'aun sendiri ya, kalau Allah jaga akhlak Nabi Musa ya terjaga. Nah itu dia, alhamdulillah. Tapi nggak bisa juga seterusnya. Nah ketika sudah menjadi muda, Nabi Musa dapat kesempatan keluar main-main di kota, ternyata dapat kejadian yang membuat Nabi Musa nggak bisa balik lagi, dan pada akhirnya malah keluar dari Mesir. Mungkin itu ya. Jadi pembentuk akhlaknya di samping ibu Nabi Musa itu juga ada ketika menyusui ya. Entah setelah menyusui apa masih ada di sana atau enggak, harusnya sih masih, karena sudah ada kontak kan, sudah ada silaturahim dengan orang istana. Harusnya masih bisa akses keluar masuk istana ya, tanpa harus menyatakan saya ibu kandungnya. Kan bisa ya, itu rahasia-rahasiaan kalau identitas asli. Ya, bisa jadi ibunya Nabi Musa yang membimbing Nabi Musa tentang tauhid, karena ibunya Nabi Musa termasuk hamba yang solehah kayak gitu. Tapi saya nggak bisa bilang pasti ya, bilangnya bisa jadi. Kenapa? Karena hanya berlandaskan teori sejarah gitu, teori ilmu sejarah. Oke, Nabi Musa juga punya kakak, bisa jadi di situ kakaknya juga ikut andil ya dalam diskusi-diskusi dan seterusnya. Tapi apakah ada dalilnya? Saya belum menemukannya. Jadi ya nggak apa-apa, kita asumsi saja dulu. Kenapa? Karena itu kan pengen mendalami sejarah ya sifatnya, maka kita hanya pakai teori tapi bukan pakai fakta. Oke, selanjutnya ya ketika fakta kita belum dapat ya kita coba asumsi gitu ya Pak ya mungkin. Iya. Nomor 2, peristiwa perkelahian kedua. Perkelahian kedua itu tadi orangnya sama yang minta tolong. Yang akan dipukul orang Mesir juga, teman atau musuh ya, berarti kan Nabi Musa di pihak Bani Israel, yang dipukul musuhnya itu ya orang Mesir, tapi bukan yang pertama, karena yang pertama sudah meninggal kayak gitu. Tapi tetap Nabi Musa walaupun di pihaknya Bani Israel ini, dia tetap mengatakan Bani Israelnya yang sesat, bukan apa ya, dengan sewenang-wenang itu membela tanpa sebab kayak gitu. Kamu kerjanya berantem mulu, kira-kira gitu ya. Oke saya tolong, tapi yuk jangan berantem terus lah kayak gitu. Nah, pas Nabi Musa udah mau dalam posisi eksekusi, pengen mukul orang yang tadi itu juga dalam keadaan takut, terbunuh lagi, menyatakan kamu mau bunuh aku sebagaimana engkau bunuh yang kemarin juga. Nah, itu ya kira-kira ya gambarannya. Nomor 3, umur Nabi Musa diangkat Nabi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan umur Nabi Muhammad SAW diangkat Nabi dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jadi kalau misalnya anak muda itu berapa tahun ya, kita bisa asumsikan entah itu di angka 17 atau di angka 20 tahun, plus ketika kabur itu butuh waktu berapa bulan gitu kan, plus waktu udah nikah kerja 8 tahun minimal. Ya berarti jadi nabi di usia berapa, pertanyaannya juga kita belum ada informasi. Nah sekarang kalau kita kembali lagi menganalisa, untuk apa kita tahu umur berapa Nabi Musa menjadi Rasul? Kan itu juga sebuah pertanyaan ya. Jangan sampai ketika kita mencari tahu itu ada dalil-dalil Israiliyat yang menyebutkan angka umur, kita langsung puas dan kita anggap itu adalah fakta. Jangan ya. Kenapa kita tidak terlalu urgen memahami umur ketika tidak ada keterangan ya? Ketika ada, alhamdulillah gitu kan. Kayak jumlah angka kontrak kerja kan ada tuh disebutin, ya sudah, itu menjadi suatu hal yang urgen menurut Allah. Kalau nggak disebutin berarti belum terlalu urgen menurut Allah ya. Jadi ya bisa jadi kematangan
umur di zaman itu berbeda dengan kematangan umur di zaman sekarang. Nah, bisa kayak gitu. Tapi kalau udah standar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, berarti ya usia standar kematangannya itu bisa sama. Kenapa? Karena umur manusia udah sama, Nabi bilang antara 60-70, yang lebih itu sedikit kan kayak gitu ya. Jadi kalau udah ada standar umur dari Nabi untuk umatnya ya untuk umatnya. Tapi umur Nabi Musa itu ya paling dipakai untuk standar umatnya. Jadi ini hanya jawaban analisa, bukan jawaban secara pasti umur berapa. Mungkin itu untuk memberikan konteks ya Pak. Iya, iya. Yang nomor 4, lebih dulu wafat Nabi Musa atau Harun, tidak tahu. Ya kan? Tapi sudah pasti dalam Al-Quran Nabi Musa dan Nabi Harun berpisah dengan Bani Israel ketika titik itu, ketika umat Bani Israel itu menolak untuk bisa pergi ke tanah yang sudah ditetapkan, yang sudah diperintahkan. Yang kelima, kisah Nabi Harun sedikit sekali di hadis. Sebenarnya kalau kita mau menggali lebih banyak ada ya, walaupun tidak sebanyak Nabi Musa, karena Nabi Musa itu tokoh sentralnya. Nabi Musa itu diimani oleh 3 agama besar Samawi yang ada saat ini, Yahudi, Kristen, Islam. Nah, tapi kalau udah ke bawah, Nabi Isa hanya diimani nabinya ya, bukan Tuhan Yesus ya, diimani sama Islam dan Kristen. Yahudi nggak mengimani Nabi Isa lagi. Walaupun memang sebagian ada yang percaya, tapi secara umum orang-orang Yahudi, coba tanya nih, kalau ada Bible atau Alkitabnya umat Kristen dibawa ke tembok ratapan, apa yang terjadi? Ya macam-macam, bisa diludahi, bisa diusir, kayak gitu ya. Artinya orang Yahudi saklek dengan Nabi Musanya, tapi dengan Nabi Isa nggak semuanya menerima. Apalagi yang radikal-radikal. Nah, padahal kalau ahlu kitab ada Nabi Musa yang menyuruh untuk beriman kepada nabi-nabi setelahnya dari Bani Israel, harusnya Nabi Isa juga, karena Nabi Isa masih Bani Israel juga ya. Oke, cara komunikasi Allah dengan Musa ya dengan suara. Jadi Nabi Musa melihat api tadi, Nabi Musa dekati, itu cara Allah memanggil. Ketika Nabi Musa dekati, ternyata cahaya, dan itu adalah suara dari Allah yang Nabi Musa dengar secara jelas. Dan Nabi Musa pun juga menyampaikan jawaban secara jelas, akhirnya berdialog dengan jelas. Seperti itu. Bagaimana Pak Kusdinar? Masih ada Pak Ya, Kusdinar? jazakallah Ustaz, terima kasih. Oh, iya. Sama-sama Pak Kusnidar. Nah, iya. Berikutnya Ustaz Dede, kita pergi ke yang raise hand. Nah, ini menurut urutan yang tampil di layar saya, ini Pak Avicennia Darwis. Silakan Pak Avi. Assalamualaikum Pak Helmi, makasih. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Dede. Assalamualaikum Pak Ustadz Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Astagfirullah, barusan saya dengar Israel sudah menyerang Iran. Mudah-mudahan Ustadz Dede aman-aman aja di situ Pak. amin. 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 Kemudian ini Pak Ustadz Dede, kalau saya melihat di Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad kan pindah dulu ke Madinah, Pak Ustadz. Ya. Habis dia pindah ke Madinah itu terjadi sesuatu yang sangat besar kan ya, sampai ke seluruh dunia. Gitu. Kemudian kita lihat ini juga Nabi Musa juga ternyata meninggalkan tempat kelahirannya juga, Ya. pindah ke Madian kan ya. Madian ya. Nah, kemudian saya naik ke atas lagi, Nabi Ibrahim yang biasa kita sebut juga bapak para nabi, itu dia pindah dari Babilonia ya. Ya. Merantau ke saya nggak tahu nih Pak, apakah dia merantaunya itu langsung ke Palestina atau ke Mesir dulu. Kemudian ada nggak cerita tentang reason pindahnya Nabi Ibrahim dari Babilonia? Apakah sama dengan kejadian Nabi Musa dan kejadian Nabi Muhammad? Makasih Pak. Oh. Ya. Pertanyaannya ada berapa Pak jadinya? Coba saya ingat-ingat lah. Ada 3. Ya. Pertanyaannya ada 2 jadinya. Jadi Nabi
Ibrahim itu meninggalkan negerinya, apakah sama dengan alasan Nabi Muhammad? Alasan ya. Ya, ya. Nah, kedua, apakah Nabi Ibrahim itu ke Palestina dulu atau ke Mesir dulu? Oke, Pak. Siap. Ketiga, satu lagi, Pak. Ketiga, dua Ya. itu saja, Pak. Bismillah ya, Oke. saya jawab ya, Pak Helmi. Ya, Izin. silakan Ustaz Dede. Pak Hafiz yang saya hormati, alhamdulillah kisah Nabi Musa itu kita bisa dapati dengan jelas. Itu tiap tahapan-tahapan dalam hidupnya itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, bahkan Madiannya sendiri Allah sebutkan ya. Nah, sekarang terkait dengan posisi geografis Madian itu di mana, saya riset itu ternyata yang pihak utara Saudi itu ngaku-ngaku di sini Madian, di sini mata air yang dahulu. Ternyata di Jordan juga ada juga yang ngaku di sini loh Madian. Intinya memang dulu Madian itu ada nama daerahnya, tapi ternyata setelah ada bombardir dari kaumnya Nabi Soleh kan, wala adin akhum soleh, kaumnya Nabi Hud kalau nggak salah ya. Jadi Madian itu pernah dihancurkan. Jadi ya sekarang sisa di mana nggak tahu kan gitu. Nah, kalau Nabi Soleh Samud ya. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah ke mana aja yang disebutkan dalam Al-Quran itu memang Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Nah, itu yang disebutkan wa id bawwa'na Ibrahim maqa'ida lil bait. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah disuruh sama Allah untuk membersihkan puing-puing yang sudah berserakan dari bekas banjir di zaman Nabi Nuh. Ya. Jadi yang jelas itu Nabi Ibrahim ke Mekah. Terus habis itu Nabi Ibrahim jelas punya anak namanya Ismail dan Ishak. Nah, penelusuran sejarah Nabi Ibrahim punya anak Ismail itu memang di Mekah itu ya jelas tuh Al-Qur'annya ada. Kalau Ishak itu di daerah Palestina. Nah, kalau menikah duluan ya dengan Sarah, baru dengan Siti Hajar ya kan. Sarah itu lamanya ya di daerah sekitar Yerusalem itu. Kalau Siti Hajar lamanya di Mekah ya, sampai ada kabilah-kabilah yang ikut tinggal di Mekah karena ada sumber mata air, ada Zam-Zam. Ya kan? Oke. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak disebutkan dalam Al-Quran secara terus terang itu sudah ke Mesir, tapi itu dalam hadis Nabi ya kan, Nabi Ibrahim ya menurut keterangan-keterangannya memang pernah mampir ke Mesir, dan juga Siti Hajar itu setelah ditelusuri itu orang Mesir. Oke. Terkait timelinenya seperti apa Nabi Ibrahim keluar itu tidak jelas. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah timeline Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Nabi Ibrahim menyendiri melihat ada bulan, ini Tuhanku, pas tenggelam, saya nggak suka Tuhan yang tenggelam. Pas berikutnya ada matahari, oh ini Tuhanku lebih besar, pas tenggelam, tenggelam juga, janganlah, berarti bukan Tuhan nih bulan dan matahari sebagaimana yang orang-orang sembah. Baru di situ ada ketetapan hati, berarti Tuhanku yang pencipta langit dan bumi ini seluruhnya. Di situ ya. Jadi Nabi Ibrahim termasuk para pencari Tuhan. Yang disebutkan Al-Quran itu dan hadis pun juga enggak menjelaskan lebih detail tentang detail timelinenya ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, Pak. Adapun kalau buku-buku sejarah lain menjelaskan seperti itu, tentu akan ada pembahasan versi-versi sejarah yang lain, dan ya antara kuat atau tidak juga kita belum bisa jamin. Karena apa? Ini apa ya? Kalau saya kan belajar hadis nih di Mesir di Al-Azhar. Ulama-ulama hadis itu betul-betul mendetailkan hadis yang sudah keluar dari Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi mereka posisinya tidak untuk bertanya tentang detail-detail lanjutan yang belum disebutkan. Jadi yang bisa dilakukan adalah menjaga yang memang benar dari Nabi dicap benar, yang bukan dibilang bukan, kan kayak gitu. Nah, ini ulama-ulamanya jelas dan terkenal nama-namanya. Bedanya dengan sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sejarah itu dibahas oleh ahlu kitab, dan ulama-ulamanya ini namanya itu kadang asing bagi orang-orang hadis sendiri. Jadi dalam kapasitas saya kalau disuruh bahas hadis, saya bisa menjalankan ya banyak perangkat-perangkat kayak Maktabah Syamilah untuk mencari tahu tentang hadis
ini sahih atau tidak. Tapi kalau untuk disuruh mencari tahu tentang sejarah ini adalah sejarah yang sahih atau tidak, ulama hadis juga nggak bahas itu ternyata. Karena apa? Ibaratnya dua fakultas yang berbeda di sebuah perguruan tinggi ya Pak ya. Ada fakultas hadis, ada fakultas sejarah. Otomatis guru besarnya juga beda-beda ya Pak ya. Pendekatannya beda. Dan sejarah itu tidak semuanya langsung dibilang doif dan tidak dipakai. Karena apa? Akan kering dari sejarah. Padahal orang-orang suka sejarah kayak gitu ya. Jadi ya sejarah baik yang kuat maupun yang tidak ya tetap ada di dalam buku dan tidak dijatuh-jatuhkan. Seperti itulah ya Pak kalau kondisi kita belajar sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kita bisa dengan tegas bilang ini hadisnya sahih, ini tidak sahih. Kira-kira gitu Pak gambarannya terkait dengan timeline tentang Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Makasih Pak Ustadz. Tadi itu saya kira ada hubungan dengan Raja Namrud gitu. Jadi kezoliman Raja Namrud, dia tidak tahan di Babilonia, jadi dia keluar gitu. Pikiran aja Pak. Yang saya dapati Nabi Ibrahim nggak pernah bilang nggak tahan. Nabi Ibrahim tantang tuh Raja Namrudnya. Sampai Raja Namrud tuh marah dicelupin ke dalam kobaran api kan gitu. Ya, disitulah Allah bermain dengan mukjizat Nabi Ibrahim itu mempermainkan Namrud ya. Ya, api jadilah dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim kan kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika masih muda itu kan posisinya masih muda ya. Kalau masih muda itu kan dalilnya dari Al-Qur'an fatan yuqalu lahu Ibrahim kan gitu. Ada anak muda nih yang ngancurin berhala namanya Ibrahim. Artinya anak muda itu lebih dominan ke yang belum nikah. Jadi ya itu Babilonia itu pas masih muda. Kalau kita ambil dari Al-Qur'an isyarat-isyarat tentang timeline tuh masa muda Pak ya. Nanti setelah menikah ke Mekah. Cerita Nabi Ibrahim sendiri di Yerusalem nggak banyak Pak di hadis, adanya ya ke Mekahnya yang paling banyak itu di Al-Qur'an maupun di hadis. Artinya anggaplah kita asumsikan memang Nabi Ibrahim pas masih muda dengan ayahnya Azar itu ada di Babilonia sampai pada puncaknya itu ngancurin berhala itu kan bukan segan Pak, itu kan udah betul-betul berontak ya kalau bahasa kita sekarang itu anarkis ya. Tapi padahal bukan anarkisnya, Nabi Ibrahim ingin mengajarkan untuk masyarakat yang ada di situ berpikir. Kalau Raja Namrud sendiri dia meninggalnya itu dengan hal yang remeh Pak. Saya pernah baca sekilas hadisnya, cuman saya lupa apakah itu dengan nyamuk, apakah itu dengan Ya nyamuk ya. Nyamuk masuk ke telinga ya Pak ya. Ya itu pernah saya baca hadisnya, tapi karena nggak mempersiapkan itu ya, jadi yang saya persiapkan Nabi Musa fokusnya ke situ. Tapi yang saya pernah baca itu Namrud itu Nabi sebutkan meninggal karena hal sepele itu. Jadi Nabi Ibrahim sama sekali nggak takut. Kenapa Nabi Ibrahim berpindah-pindah? Allah pasti punya skenario yang berbeda ya. Kalau Nabi Yusuf sendiri itu berpindah karena jadi budak, kayak gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim kenapa pindah saya belum bisa katakan sama dengan Nabi Musa atau enggak, karena memang tiap orang punya kisah hidupnya masing-masing, dan yang disampaikan oleh Al-Quran berarti itu perlu kita ketahui dan urgen kayak gitu Pak. Ya. Makasih banyak Pak Ustadz Dede. Sama. Gimana Pak Ustadz? Ini masih ada 2 chatting, 1 raise hand Pak Ustadz. Hari sudah jam 3. Ya oke. Wah, masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Berikutnya ada chatting dulu ya, Bu Nur nanti setelah chatting Pak Budi. Ini dari Pak Budi Purnomo. Dia melanjutkan pertanyaan dari Pak Ustadz Rizal tadi. Berapa lama umur berapa Musa disusui oleh ibu kandungnya? Sampai umur berapa? Kemudian yang kedua jumlah ayat ya. Jumlah berapa surat yang keberadaan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran? Ya Pak Budi? Hikmah Pak. Hah? Maksudnya hikmahnya apa? Kisah Nabi Musa ini kan ada di beberapa surat di Al-Quran. Hikmahnya apa kira-kira? Oh hikmah ya. Sebenarnya ada apa hikmah dari keberadaan kisah Nabi Musa ada di beberapa surat dalam Al-Quran. Terima kasih. Silakan Ustaz Dede. Pak Hermi, kita buka beli nasi bungkus saja nih ya. Nggak sempat tadi Iya, masak. kan ngikut dari Pak Ustadz katanya masih ada waktu. Petugas boleh ya. Petugas boleh Beli Pak. nasi bungkus. Petugas boleh meninggalkan tempat. Petugas bisa meninggalkan Zoom.
Iya, Mami Silakan Riri Ustaz Dede. mikirin keluarganya, makanya nggak mungkin masak lagi nih karena pembahasannya seru. Jadi beli nasi bungkus. Ya Bu, makasih ya. Ini pembahasannya memang kita lanjutin karena Mungkin ngalir ya, enak. mungkin Saya membahas dari sudut pandang Al-Quran. Kenapa kok cerita Nabi Yusuf itu ngumpul di satu surat? Adapun nama Nabi Yusuf di surat lain itu sangat sedikit ya. Nggak kayak Nabi Musa, dikit-dikit Al-Baqarah udah Musa. Jangankan Al-Baqarah, Al-Fatihah itu ada sekilas tentang sifat Bani Israel yaitu magdubi alaihim. Itu dalam hadis Nabi sebutin siapa lagi ya? Yuk? Kan sahabat nanya siapa orang magdubi yang alaihim, orang Yahudi ya. Wala dolin siapa, orang Nasrani ya. Nabi itu bilang ya siapa lagi gitu kan, Faman gitu kan. Artinya Al-Fatihah aja udah nyentil Bani Israel, Al-Baqarah udah ada cerita Bani Israel, lanjut lagi Ali Imran. Ali Imran itu Bani Israel juga karena masih bagian dari ya keluarga Nabi Yakub ya. Nabi Isa itu Imronnya, Siti Maryamnya, An-Nisa ada lagi, Al-Maidah ada lagi. Jadi kapan nggak ada ngomongin Nabi Musanya ya? Ya pasti ada, kayak surat-surat yang pendek kan, surat Al-Ikhlas nggak ngomongin Nabi Musa. Oke ya, artinya kenapa kok banyak cerita Nabi Musa bertebaran di Al-Quran, nggak fokus kayak Nabi Yusuf ada di satu surah aja secara dominan gitu ya. Ya kita kalau menjawab berdasarkan hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan ahlu kitab yang ada di Mekah maupun Madinah saat dakwah, ya memang persinggungannya itu sangat dominan ya kan. Ketika berdakwah dengan orang-orang yang menyembah berhala itu sekilas dengan logika-logika sederhana bisa kita patahkan. Tapi kalau bersinggungan dengan Alkitab, mereka sudah punya ajarannya sendiri, mereka sudah punya sejarah yang panjang, mereka sudah punya pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh nenek moyangnya terkait dengan menyeberang Laut Merah itu, terkait dengan bagaimana melawan raja yang zalim ya, dari masa ke masa gitu kan. Ya, ketika Nabi Muhammad berdakwah aja sekitar tahun 500-an Masehi ya, atau 600-an Masehi ya, abad ke-6 ya, itu kan Bani Israel itu sudah berusia ribuan tahun itu. Artinya keturunan mereka sudah banyak, sudah terpencar-pencar, sudah diserang oleh Raja Babilonia ya, Butakhnazar itu sudah diserang oleh beberapa raja-raja. Artinya susah untuk membuat yakin orang yang sudah punya keyakinan yang mendarah daging dari zaman dahulu. Makanya kisah tentang Nabi Musa yang sentral kepada tiga agama sama ya, Nabi Musa masih diakui sama orang Kristen, yaitu perjanjian lama. Tapi kalau Al-Quran cerita Nabi Isa, orang Yahudi nggak mau dengar itu. Makanya dikit-dikit tuh yang diturunin Nabi Musa, dikit-dikit yang diceritain Nabi Musa lewat berbagai versi kisah riwayat yang ada dalam Al-Quran. Makanya di situ berharap orang-orang Bani Israel itu baik yang Yahudi maupun dari klan yang lainnya itu bisa untuk beriman kepada Allah. Nah, dengan segala kondisi yang mereka miliki, mereka selalu diajak ngobrol sama Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran yang memang sudah diturunkan. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Jadi Nabi ketika memanggil mereka pun dengan bahasa yang penuh kasih sayang, wahai orang pintar gitu kan, wahai orang yang punya buku, berarti kan wahai orang yang cendekia kayak gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya mereka itu bisa beriman secara keseluruhan kalau nggak diambil hatinya dulu kan kayak gitu. Makanya Al-Quran itu banyak memberikan perhatian kepada mereka, tujuannya agar mereka itu bisa beriman, dan alhamdulillah banyak juga yang beriman gitu, walaupun masih ada sisa-sisa yang belum beriman. Tapi yang jelas usaha untuk membuat mereka beriman itu harus kita lakukan. Jadi kita jangan sampai berputus asa, Israel sangat kejam dan seterusnya. Bukan berarti setiap orang Israel itu nggak mau beriman, nggak ya, ada pasti yang terketuk hatinya. Dulu ada Koh Stephen almarhum ya, Koh Stephen itu mualafkan banyak orang Yahudi ya kan, ketika beliau punya cabang perusahaannya di Tel Aviv itu ya, terkenal itu Koh Stephen, orang Indonesia juga. Jadi
tidak menutup kemungkinan orang-orang yang menolak pendirian negara Israel itu yang ada di Amerika sekarang ataupun di mana dari kaum Yahudi itu mereka bisa beriman juga karena mereka sudah mendekati kepada keadilan. Jadi di situ tinggal kita nih pakai ayat-ayat yang menyanjung Nabi Musa. Kan mereka punya versi mereka ya tentang Nabi Musa, kita punya versi dari Al-Quran. Ayo kita samain, justru yang versi kita itu yang lebih keren, yang lebih mulia, yang tidak menunjukkan Nabi Musa itu sebagai orang yang angkuh, itu loh gitu. Artinya betul-betul sangat besar Islam itu pengen Nabi Musa itu menjadi kebanggaan dalam Islam, sebagaimana Nabi Isa pun menjadi kebanggaan dalam Islam ya, agar orang Nasrani juga pengen beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman yang disampaikan Allah lewat Nabi Muhammad yang hadir saat itu hingga berlaku hingga saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Ibu? Oh iya. Bagaimana Pak Budi? Ya, baik. Alhamdulillah. Yang satu Pak Dede, Pak Ustadz. Satu lagi tadi yang sampai umur berapa itu si Nabi Musa disusui ibunya. Apakah ini nggak curiga ini si Fir'aun ini sama ini perempuan ini kok jadi baik amat sama bayi ini gitu, mungkin ada curigaan nggak itu si Fir'aun itu? Kalau curiga nggak curiga itu saya pribadi belum sempat mendalami itu karena memang tidak ada yang menjurus ke situ. Tapi kalau misalnya kebutuhan anak itu untuk menyusui terpenuhi, otomatis tugas ibunya itu selesai kan. Nah, apakah pertanyaannya nanti Nabi Musa itu masih boleh bertemu dengan ibu susunya? Nah, itu kan terkait dengan silaturahminya gitu ya. Apakah ibunya Nabi Musa masih ingin menjalin hubungan baik atau membatasi diri sendiri? Otomatis kalau ibu Nabi Musa ini aksesnya ke para dayang-dayang, aksesnya ke Asia gitu kan. Apakah ya, kalau menurut saya ibu Nabi Musa mau masuk istana kapanpun pasti diizinkan walaupun masa menyusunya sudah habis kayak gitu. Tapi ya sekali lagi kan asumsi sejarah ya Pak ya. Baik, makasih Pak Ustadz Dede. Nah, ini ada sedikit dari yang chatting terakhir ini Pak Ustadz Dede dari Bu Fatimah iPhone itu menyatakan ada orang beriman yang membela Musa dari Fir'aun. Apakah ada keterangan mengenai orang beriman dari keluarga Fir'aun yang membela Musa ini? Ada, ya betul di surat Ghafir itu. Terkait namanya saya belum dalamin itu tafsirnya. Sempat juga semalam itu saya telusuri beberapa nama-nama, kayak nama 2 orang yang beriman pas di dataran Sinai itu dapat. Tapi yang itu di surat Ghafir saya kelewat gitu. Jadi saya mohon maaf belum tahu. Ghafir ayat 34 katanya. Okay. Ya, karena ya ini aja udah cukup panjang ya, sekitar 38 halaman PPT. Oke, ya. Boleh Pak, ya terima kasih Ustadz. Saya yang bertanya mengenai surat Ghafir ayat 34 ini karena saya pernah mendengarkan kajian memang tadi hubungan antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf ya, dimana banyak tentu kayak Ustadz Dede bilang tadi mengenai Nabi Yusuf ada fokus di Quran surat Yusuf surat 12 gitu ya. Kemudian mengenai Nabi Musa di berbagai macam surat walaupun mayoritas ada di surat Qasas ya Ustadz ya, surat 28. Nah, ini di kajian itu banyak membandingkan Nabi Musa dengan Nabi Yusuf gitu. Kadang-kadang ucapan-ucapannya itu di surat 12:21 ucapan istrinya pembesar Mesir yang membinasi Nabi Yusuf kan bahwa mari kita pelihara, mungkin dia bisa menjadi anak atau akan berguna buat kita. Itu ucapannya, kata yang Allah gunakan tuh pasti sama dengan di surat Qasas ayat 9 gitu ya. Jadi ada nah ini surat Ghafir ya 12 tambah 28 40. Surat Ghafir itu seperti menghubungkan antara kisah Nabi Yusuf dengan kisah Nabi Musa. Oke, ini mungkin komentar aja ya Pak Ustadz Dede. Kita jawab satu lagi yang resen nih, yang terakhir ya. Ada. Mungkin yang simpel aja Bu Nur, karena sudah 15 lewat 11. Ya, silakan Bu Nur. Masih di mute. Pendek aja Bu Nur ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian. Ya, saya memang menyukai sejarah tentang kenabian ataupun sejarah tentang kerajaan-kerajaan di negara kita. Nah, saya sebetulnya ingin melengkapi saja banyak hal yang saya sudah baca di buku-buku, dan kita tahu bahwa Nabi Musa ini dihanyutkan. Artinya ditemukan oleh putri Raja Fir'aun yang kemudian diserahkan kepada ibunya Asia. Pak Ustadz, berarti Nabi Musa ini diberikan nama oleh Fir'aun. Ya? Nabi Musa gimana Bu? Tadi kurang jelas, mohon maaf. Nabi Musa ini kan di zamannya Genting. Dia kan dilahirkan karena ketakutan dari Imron dan Yukabat. Dia dihanyutkan kan? Artinya di situ belum ada nama gitu. Sehingga Nabi Musa ini ditemukan oleh Raja Fir'aun. Berarti yang memberikan nama kepada Nabi Musa itu adalah Fir'aun. Itu yang ingin saya tanyakan. Nah, karena di dalam buku-buku yang saya baca, Nabi Musa ini dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Berarti nama Musa itu diberikan oleh Fir'aun. Nah, apakah ini nama dari suku atau bangsa Kupti itu? Dan kira-kira ada nggak arti dari nama Musa itu? Nah itu karena di dalam buku-buku saya belum pernah juga membaca tentang siapa yang memberi nama Musa. Tapi saya mendapatkan ada di satu buku yang menyatakan bahwa Musa itu dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Berarti yang memberikan nama itu adalah dari orang-orang dari Fir'aun, katakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak Budi, Simpel aja Pak Ustadz, Bu Nur, waktunya sudah masuk asar ya di Jakarta. Itu saja pertanyaan saya. Kalau yang kedua ini saya melengkapi saja yang pernah saya baca bahwa sudah Bu Nur, kalau melengkapi bahwa Musa itu diserahkan kepada ibunya untuk disusui, itu tidak bolak-balik ke istana, jadi diserahkan kepada ibunya. Sesudah masa menyusui berakhir, baru dia dikembalikan lagi ke istana. Ya, nah mungkin masa menyusui itu seperti kita di negara kita itu 2 tahun mungkin atau 2 tahun lebih. Nah seperti itu. Jadi yang saya mau melengkapi catatan atau buku-buku saya ini, Pak Ustadz, apakah betul yang memberikan nama itu adalah Fir'aun? Itu saja mungkin. Ya, silakan Ustadz Dede, simpel aja. Ya, Bismillah ya. Yang saya pahami ada 2 pertanyaan. Yang pertama, asal-usul nama Nabi Musa itu sendiri. Yang kedua tentang teknis bagaimana ibu Nabi Musa itu bisa menyusui ya. Katanya ada yang disuruh untuk membawa pulang biar di rumah aja disusui gitu ya. Ada anak soleha. Ya, nah jadi pertanyaan yang pertama tentang nama Nabi Musa. Memang menarik ini kalau dibahas secara kajian filologi ya, atau dari manuskrip-manuskrip yang ada. Jadi gini, Al-Quran itu sekali lagi yang disebutkan dalam Al-Quran berarti itu nilai. Contohnya apa? Nama Yahya. Jadi yang nyuruh kepada Zakaria nama Yahya itu ya kan, yaitu yang memopong atau yang mengasuh Siti Maryam. Siti Maryam itu sinyal kali Pak Ustadz ya. Dari mana nih datang rezeki? Dari Allah. Nah ini di surat Al-Imran ya. Ini coba ngambil konteks yang kisah yang lain dulu ya. Jadi hunalika da'a Zakaria itu berdoa sama Allah di tempat ibadahnya Siti Maryam itu, di mihrab itu. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang soleh. Oke ya. Akhirnya dikasih sama Allah dan Allah langsung yang ngasih namanya. Kasih nama dia Yahya. Belum pernah ada satu orang pun yang hidup di muka bumi ini yang bernama Yahya. Jadi itu fix. Boleh kita tentangkan ya. Nah, itulah dia yang dari Al-Quran. Berarti memang Allah sinyalnya itu memang sudah fix dan nggak perlu perbedakan. Sinyal Pak Almi ya. Gangguan sinyal ya Bu Nur.
Ya, nanti mungkin kalau nggak sempat jawab. Serahkan kepada kita untuk membahas, silakan. Artinya bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung argumennya. Dan sejarah itu kan kadang ditulis sama orang yang bisa mengakses kepada sejarah itu ya, dan dialah yang nanti menjadi rujukan. Jadi kalau seandainya memang ada argumen yang kuat bahwasanya Fir'aun yang memberikan nama, kita lihat dia dapat informasi itu apakah dari dia menerjemahkan tulisan-tulisan hieroglifik yang ada di dinding-dinding kerajaan Mesir kuno atau apa. Di situ nanti kita cari argumen pembanding yang lain, apakah itu semuanya menjurus atau enggak. Tapi yang saya lihat yang ngasih nama itu menurut Allah tuh tidak disebutkan gitu dalam Al-Quran. Artinya bisa jadi nama Musa itu sudah ada sebelum dia ditenggelamkan ke Fir'aun. Tapi susah juga ya logikanya. Ini kan logika. Mana bisa ada seorang bayi yang ditenggelamkan sudah dikasih nama Musa, terus disebut lagi Musa, kecuali kalau ibunya udah kasih ini Musa, ada kata Musa di bajunya atau di mana. Ya itu semua spekulasi itu masih mungkin intinya. Oke, jadi ya wallahu a'lam bishawab, namanya itu dari mana. Kalau ada yang mengklaim, klaimnya itu landasannya apa? Nanti biar para masyarakat yang menilai. Intinya apa? Bisa jadi Allah tidak menjelaskan itu kan kepada kita. Kan yang nggak dijelasin sama Allah, silakan kita untuk tahunya. Kalau saya pribadi belum tahu, Bu. Intinya di situ. Oke ya. Oke, Ustaz. Oke. Sinyal ini juga rusak, Pak. Iya, Bunda. Ya. Ya. Saya tes ini masih bisa sinyalnya? Oke. Ya mungkin semakin siang orang Mesir semakin aktif, jadi wifi-nya semakin banyak yang pakai ya. Kan saluran wifi-nya buat beberapa rumah. Oke. Jadi yang masalah teknis bagaimana ibunya Nabi Musa itu menyusui, apakah pulang, apakah mondar-mandir ke istana, saya juga belum tahu persis. Tapi kan tadi asumsi ya, intinya asumsi, namanya sejarah itu bisa begini bisa begitu tergantung dengan landasan yang didapati oleh para sejarawan. Kalau di Jakarta saja mungkin aja selama diizinkan sama orang istana. Kalau ternyata bolak-balik ke istana juga sah-sah saja selama ibunya Nabi Musa masih kuat untuk mondar-mandir. Intinya kan di situ ya. Jadi Al-Qur'an tidak menjelaskan. Oke, Ustaz. Karena cukup banyak dari ada waktu ya. Ya, waktu. Besar ya. Ya. Oke, cukup ya. Sinyal juga putus. Iya. Baik. Ya. Tutup dulu, Pak. Iya, ditutup dulu Pak Ustaz. Baru bisa sana. Oke, Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan sebuah pantun. Banyak pahalanya ibadah qiyamul lail. Setiap malam tetap laksanakan. Tadabbur kisah Nabi Musa telah selesai. Semoga dapat dijadikan teladan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ustaz Dede Permana yang sudah menyampaikan tentang kisah Nabi Musa. Bapak Ibu semuanya perlu ketahui, Ustaz Dede ini saya lihat kalau dia tidak datanya nggak akurat, dia nggak mau jawab ya. Jadi dia nggak mau berspekulasi. Kalau ada datanya sahih baru, tapi kalau datanya kurang sahih, beliau tidak mau menjawab ya. Atau tidak menjawab yang pasti ya. Misalnya kita. Yang kedua, kalaupun nggak tahu kita misalnya tentang mondar-mandir kah ibu Nabi Musa juga tidak membatalkan tauhid kita ya. Kita tahu boleh, tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Sama aja kita dengan berdebat dengan orang apa dulu. Kalau nggak tahu nama istri Nabi Adam gimana? Ya nggak apa-apa, istiawa kan. Tidak mengganggu tauhid kita. Baik, Ustaz Dede, makasih banyak. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah hari Ahad besok, hari Ahad satu lagi jam 1 sampai 3 lagi ya dengan tema berikutnya ya, mungkin sahabat Nabi atau gimana ya. Oke. Baik, makasih Ustaz Dede.
Berikutnya kepada Pak Elmian, terima kasih atas presentasinya, bantunya dalam sebagai Mohon moderator. maaf. Oke. Berikutnya kepada Ibu enggak Evalina. enggak teranu. Oh ya, Dan ada. ada nih. Leo, makasih Bu, semoga apa Ibu baca tadi menjadi pahala insyaallah bagi baca mendengarnya. Dan kami kembalikan kepada Pak Elmi Dianto dan kita siap-siap untuk langsung sholat asar. Ya. Silakan Pak Elmi. Oke, berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan. Terima kasih Ustaz Dede. Terima kasih Pak Ustaz Dede. Ustaz Dede sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih sehat selalu Ustaz Dede. Ya, ini Iva. Yo. Cantik sekali. Mukanya kayak Umi. Gemuk sekarang ya. Gemuk, sehat. Ustaz Dede. Dia lihat sama Mami Riri loh, ini Anan. Ini Pak. Anan ganteng. Anan ganteng kata Mami Riri itu. Sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu letenya tuh, lihat tuh. Ibunya mana bundanya? Bundanya mana bunda? Ada tuh Mi, dipanggil Mami Riri Mi. Izin Pak Elmi ya. Ya Pak Una, ya benar. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Nih, Minya. Masuk mana Mana nih? Umi? Nih. Sehat di sana makannya enak ya. Waalaikumsalam. Enak makannya ya di sana ya. Alhamdulillah. Sudah 2 tahun. Iya, sudah lama sekali. Nggak ada nasi padang di sana ya, gue seorang. Ada aja yang buat-buat. Ya, buat rendang daging kan murah di sana. Iya, daging murah. Alhamdulillah. Ada. Di situ mah Tamia ya, Ustaz Dede. Takmiyah, ya ada takmiyah juga. Bukan Tamia itu, Tamia. Kalau itu suka kangen masakan kita ya. Ih, cantiknya. Pada gemuk-gemuk nih Pak Dede, alhamdulillah. Musim dingin kita makan. Cocok, makanannya cocok. Iya. Terima kasih Ustaz Dede. Terima kasih Pak Ustaz Dede. Assalamualaikum. Sekolahnya gimana tuh Anan tuh? Ya, main masak-masakan boleh. Sekolah di mana Mas Anan ya? Ya. Sekolah kan udah kelas berapa? Kelas berapa Nan? Oh, kelas 3. Sekolahnya pakai bahasa Arab ya? Sekolahnya di itu ya, sekolahnya di SIK ya. Ya di SIK. Pakai kurikulum Indonesia tapi ada kursus bahasa Arab. Oh iya, khusus. SIK itu. Iva juga mau juga. Ganteng. Iya. Anak soleh-solehah. Alhamdulillah. Iva juga sekolah katanya. Kok nggak ditanya Iva sekolah di mana? Oh. Sekolah juga. Dede berapa tahun memang? Oh, berapa tahun? 3. 3 tahun. Baru 1 tahun. Mana 2? 3 tahun. Pinter ya. Ipa kelas berapa sekarang Ipa? Masih Dona. Ini. Kayak gitu. Kelas 1. Masih hadonah, masih taman kanak-kanak. Playgroup. Iya. Makan ya, nyanyi-nyanyi. Ya Pak Dede, selamat ya. Cepat ya. Semoga cepat selesai, cepat baliknya ke Indonesia ya. Ipa kalau sekolah bakal makanannya 2 tas. Anaknya depan ada bekal buat makan siang kalau nggak puasa. Andan udah berapa jus? Berapa jus? Berapa jus nak? Jus apanya? Hafiz Qur'annya. Di sekolah apa di rumah? Hafalannya. Hafalan Quran. 2. Oh, 2. Alhamdulillah. Mami Riri tadi minta izin nggak sama Bu Wati nggak ikut?
libur ya hari ini ya? Libur lah. Jam 1. Oh, libur ya. semua. Ya, Saya juga sudah dikira dikasih bulan tahu, karena Bu Watinya sudah dikasih tahu. Kita ada Oh, udah ya. tematik hari ini. Iya. Jadi Iya, Oh, ada, iya. ada kelas. Iya, iya. Aku udah disentul, Mi. Ya. wah, mantap nginap Beresin ya. kamar ya. Ya. Nah, pamit dulu ya. Iya, 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 Ustaz Dede. Makasih, Ustaz Dede. Semoga semuanya puasanya semakin lancar. Amin, Allah amin, ya rabbal kasih alamin. beribadah di 2/3 akhir Ramadan. Ya, Ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jumpa lagi. Ante. Tantenya nggak sempat Antenya ngomong nggak tuh. sempat ngomong lagi. Tantenya mau Pak ngomong Zai tuh. sudah sembuh, Mel. Pak Zai belum sembuh. Masih di Tadi rumah sakit. tadi muncul di Zoom. Saya lihat tadi muncul di Zoom. Hah? Tapi masih di rumah sakit ya? Oh, Tadi Meli lihat tuh sama Bu Kamila, Bu Ani, Fatimah. iya tadi di acara sudah mulai. Saya lihat ada masuk Zoom. Iya, dari rumah sakit kali. Iya, mudah-mudahan Izin, Pak Helmi. cepat sehatnya. Kita doakan aja. Oke, tidak ada lagi ya. Kita tutup aja Zoom-nya ya. Assalamualaikum. Kita warawiri dulu. Tidak ada yang mau diskusi, tidak ada yang mau belajar kan? Enggak. Mau beberes. Oh, Ah, coba iya. telur, Pak Helmi. Ya, ditutup aja ya. Boleh masak uni lagi. Nanti tidak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.